Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Astriani. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistematika penulisan. Masih ingat di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang plagiarisme, tips-tips bagaimana cara menghindari plagiarisme. Sekarang kita akan membahas tentang sistematika penulisan. Jadi sebagai suatu karya yang ilmiah, tentunya karya ilmiah ini memiliki struktur penulisan. Struktur karya ilmiah ini biasa disebut dengan gaya selingkuh penulisan atau format penulisan. Sistematika penulisan ini merupakan sistem untuk menyelesaikan penulisan. Jadi di sini penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan yang sudah ditentukan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah ini ada 11 poin. Yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian ini merupakan label dari karya ilmiah. Judulnya di sini harus singkat, efisien, dan menarik. Untuk apa sih? Kenapa sih harus singkat, efisien, dan menarik? Singkat dan efisien di sini maksudnya yaitu judul yang kita buat jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar, cukup singkat, efisien, tapi di dalam judul tersebut si pembaca sudah tahu bahwa isi dari tulisan ini apa. Dan selanjutnya adalah menarik. Jadi apabila kita membuat judul menarik, maka pembaca juga akan tertarik untuk membacanya hingga selesai. Di sini biasanya di judul di sini ada juga yang namanya subjudul. Jadi judul yang kita buat di sini cukup sederhana, singkat, dan jelas, tetapi ada penjelasannya yaitu namanya subjudul tadi. Kemudian yang kedua yaitu abstrak. Abstrak memiliki aturan, biasanya itu sampai 200 kata, ada juga yang 250 kata, dan juga yang 300 kata ya. Abstrak ini di sini biasanya ditulis miring dan kebanyakan di sini ditulis miring, terus ukurannya itu 10 atau 12 font. Di sini di dalam abstrak ini biasanya ada minimal 3 atau maksimal 6 kata kunci. Dan isi dari abstrak ini adalah tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Biasanya ditambahkan dengan rekomendasi-rekomendasi. Lanjut yang ketiga yaitu lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini untuk legalitas bahwa skripsi yang kita buat ini sudah selesai, sudah diperiksa oleh si peneliti, oleh si pemeriksa, oleh pemimpin atau yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang keempat, kata pengantar. Kata pengantar di sini merupakan ucapan terima kasih para pembimbing, penguji, pemimpin, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu daftar isi yang berisi konten dari apa saja yang sudah kita tulis mulai dari awal sampai akhir, di situ masuk semua di daftar isi. Yang keenam adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di latar belakang ini biasanya mengkaji sedalam-dalamnya tentang apa yang kita teliti, apa, mengapa, dan bagaimana. Apa di sini maksudnya apa sih yang kita teliti, terus mengapa kita meneliti, apakah penting. Yang ketiga itu bagaimana solusi dari masalah yang kita teliti ini. Yang ketujuh yaitu selanjutnya yaitu kajian materi. Kajian materi ini yaitu berisi teori-teori yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Yang kedelapan metodologi penelitian. Di sini biasanya berada di bab 3. Apabila kita sudah masuk di metodologi penelitian ini kita sudah ujian proposal. Terus di sini ada bagian-bagiannya yaitu seperti tujuan, waktu dan tempat, prosedur, dan analisis penelitian. Yang kedelapan adalah hasil dan pembahasan. Ke-9 tadi maksud saya adalah hasil dan pembahasan. Ke-10 merupakan kesimpulan dan saran. Di sini merupakan intisari dari penelitian yang sudah kita teliti, dan di situ juga kita masukkan saran-saran apa saja sih yang bisa kita masukkan. Dan yang ke-11 adalah daftar pustaka. Di sini merupakan bagaimana cara menuliskan yang seharusnya disesuaikan dengan gaya stasi yang telah ditentukan, misalnya kita menggunakan gaya APA, Chicago, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam menulis suatu karya ilmiah kita itu membutuhkan sumber, dan di sini sumber karya ilmiah itu seperti jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Proceeding itu biasanya yang kita pertemuan di suatu seminar.
Kemudian buku, banyak buku yang bisa kita gunakan sebagai sumber dari penelitian. Disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, koran atau majalah juga bisa digunakan untuk sumber dari penelitian kita. Kemudian perpustakaan konvensional juga bisa begitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya paparkan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, terus ikuti perkembangan dari materi-materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.